Kepada Ketua Tim Pemenangan WS hadir dan teman-teman pengurus partai dari 5 partai pengusung yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Teristimewa, hormat dan kagum kami terhadap Pak Ghazali sebagai konsultan politik yang sudah mengantar kita pada kemenangan WS di Pemilu Kada Kabupaten Mamasa 2024. Hari ini kami menyampaikan permohonan maaf karena mungkin ini baru kali kedua kita bertemu dalam konferensi pers terkait dengan Pemilu Kada di Kabupaten Mamasa, khusus di pasangan nomor urut 3. Dan tentunya konferensi pers kita hari ini ada beberapa hal penting yang mau disampaikan oleh tim koalisi pemenangan yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu, untuk tidak membuang-buang waktu, saya segera menyerahkan konferensi pers sepenuhnya ini kepada ketua tim dan teman-teman pengurus partai. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yusak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang saya hormati, kawan-kawan dari pimpinan 5 partai pendukung WS hadir yang saya hormati, kawan-kawan dari tim koalisi rakyat WS hadir yang saya hormati, sahabat kita atau saudara kita Pak Ghazali, Pak Asad yang saya hormati. Saya kira hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya kira pimpinan pertolongannya senantiasa menyertai kita. Kawan-kawan media, sebetulnya dalam perencanaan kami, penyampaian pengumuman hasil pilkada Kabupaten Mamasa ini sedianya kami sampaikan kemarin sore, tapi masih ada hal-hal yang perlu kami benahi sehingga memang pilihannya hari ini kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pilkada Kabupaten Mamasa boleh disebut puncaknya 27 November 2004 karena di mana rakyat menentukan pilihan, walaupun sampai hari ini kita masih menjalani proses-proses menuju penetapan di kawan-kawan KPU. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur karena kita boleh menikmati pilkada hari ini atau pilkada tahun ini di Kabupaten Mamasa yang menurut saya kita menikmati pesonanya. Kenapa pesonanya? Karena dia berjalan aman dan lancar, bahkan sampai hari ini saya berkomunikasi dengan kawan-kawan Bawaslu, sampai hari ini tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang signifikan. Tidak ada upaya-upaya bahkan protes-protes yang terjadi di tiap TPS, sehingga saya katakan secara umum pilkada ini berjalan dengan baik. Berikut seperti saya katakan tadi bahwa rentetan-rentetan pesona yang menarik masyarakat, karena bagi pasangan WS hadir, menurut saya ini ada gerakan nurani rakyat dalam menentukan pilihan, dan tentu Bapak Ibu itu rasakan semua. Dan selanjutnya sebagai ketua tim koalisi rakyat akan menyampaikan secara resmi ke masyarakat atau publik hasil perhitungan berdasarkan C1 yang kami dapatkan dari seluruh saksi WS hadir yang kami turunkan di 525 TPS dan menurunkan saksi sebanyak 1050 saksi. Dari rekapitulasi hasil perhitungan C1 yang kami kumpulkan lewat saksi, diperoleh hasil bahwa pasangan WS hadir memperoleh suara terbanyak sebanyak 35.005. Ini juga saya langsung koreksi, sebetulnya ada kami salah input di salah satu TPS di Sespa, ada pengurangan 2 suara kami, harusnya 35.007. Dan 2 pasangan lain
saya kira ada di layar. Dari 35.007 suara ini, di catatan kami memenangkan 9, Wesadir memenangkan 9 kecamatan, 83 desa dan 242 TPS. Dan seperti di layar, saya kira ini singkat kami sampaikan perolehan Wesadir. Kami tidak menyatakan bahwa Wesadir ini sudah pemenang karena kita menghargai proses yang ada di KPU. Dan untuk itu, dari hasil yang kita peroleh ini, sebagai ketua tim Koalisi Rakyat Wesadir, tentu menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada seluruh rakyat yang sudah bergerak dengan selalu saya sebut gerakan nurani. Kedua, kita menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan 5 partai koalisi yang bisa merekomendasikan 2 pasangan hebat ini. Berikut kepada seluruh tim koalisi rakyat yang saya kira bahu-membahu. Dalam catatan kami, Pak, tim ini hanya kehilangan 2 orang. Itu pun 2 orang itu tidak masuk dalam struktur tim secara resmi, meninggalkan kami. Berikut, saya kira seluruh kawan-kawan seperjuangan di Koalisi Rakyat dan kawan-kawan 5 partai harus berterima kasih khusus kepada sahabat kita atau saudara kita Al Ghazali dan Pak Asad, karena kita rasakan bersama. Biasa saya sebut Pak Al Ghazali ini dengan Pak Asad bukan hanya tangannya yang bertangan dingin, Pak, hatinya berhati dingin, kepalanya berhati dingin, dan mungkin ada yang lain yang dingin. Nah, jadi kita sangat bersyukur bahwa kita bisa bersama dengan Pak Al Ghazali, Pak Asad dalam memenangkan pertarungan ini. Bahkan saya secara pribadi sebagai ketua tim sangat menikmati kehebatan beliau-beliau ini dan kehebatan Pak William dan Pak Sudirman, ketenangan mereka dalam berpilkada dan betul-betul menuntun perjuangan ini sampai titik ini. Begitupun saya kira saya sebagai ketua tim sangat nyaman berada di antara kawan-kawan koalisi rakyat ini, betul-betul koalisi rakyat, sehingga saya sebagai ketua tim tidak akan pernah merasa bahwa keberhasilan ini adalah hanya keberhasilan beberapa orang, tapi memang keberhasilan seluruh rakyat yang bergerak dengan nurani dan keberhasilan semua tim yang sudah bergerak bersama. Terakhir, sebagaimana janji saya dan juga bersama seluruh tim yang rencananya harus saya sampaikan kemarin, saya sebagai ketua tim dan seluruh kawan-kawan tim memohon maaf kepada semua pihak, terutama pendukung Wesadir, kalau dalam perjalanan ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan. Itu semua dilakukan demi keberhasilan ini. Saya kira demikian, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang boleh bersama kita, dan sehingga penyampaian hasil perolehan 3 paslon dalam pilkada ini secara tim kami dapat bertanggungjawabkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada kawan-kawan mau ditambahkan, apakah Pak Ghazali atau kawan-kawan lain, silakan. Saya pikir cukup, tinggal rekan-rekan media yang kemudian mau mengajukan pertanyaan. Teman-teman media yang bertanya. Mungkin dari saya dulu, Kak. Ini kan beredar di media sosial bahwa survei ujung pandang research digitalisasi, apa namanya, dikatakan survei abal-abal, toh tidak terdaftar di KPU dan sebagainya, ya banyak postingan di media sosial. Bagaimana tanggapan Kak? Pada saya itu baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, lembaga survei itu ujung pandang riset sebenarnya bukan abal-abal. Lembaga ujung pandang riset ini dia pernah memiliki rekam jejak yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademisi, ilmiah, dan hukum. Persoalan dia tidak terdaftar di KPU itu persoalannya begini. Ujung pandang riset di pilkada serentak ini kemudian hanya murni
mendampingi Pak Welem dan Pak Sudirman. Meskipun di Kabupaten Majene itu kemudian kami melakukan survei juga, kami melakukan quick count juga, tetapi pertimbangan kami kemudian tidak mendaftar ke KPU di pusat itu adalah pertimbangan yang memang menyangkut pertimbangan biaya. Nah, biayanya kenapa? Karena hanya untuk mengurusi satu kabupaten saja, kemudian kami akan ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke KPU untuk melakukan quick count, misalkan begitu, jajak pendapat misalkan begitu, itu akan memakan biaya yang menurut kami tidak sedikit. Nah, lembaga kami ini adalah murni istilahnya mandiri, tidak tergantung sama pihak-pihak manapun, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian kami tidak mendaftarkan diri ke KPU RI. Tetapi bukan berarti bahwa Ujung Pandang Riset ini tidak resmi. Ujung Pandang Riset ini adalah perusahaan yang kemudian secara legalitas mendapat izin dari Kemenkumham. Persyaratan administrasi terkait dengan perusahaan itu tidak ada masalah sampai hari ini. Dan itu resmi. Hanya saja pertarungan pendampingan pemenangan itu, sebagian orang tidak bisa membedakan bahwa mana wilayah riset kemudian mana wilayah pemenangan. Ujung Pandang Riset ini mendampingi Pak Welem dan Pak Sudirman mengerjakan pekerjaan dua sekaligus. Pertama riset, kemudian yang kedua adalah pemenangan. Nah, begitu. Jadi kami bersama dengan Pak Welem dan Pak Sudirman bukan hanya melakukan riset itu, tapi pemenangan. Saya pikir saya berbicara sebagai Ujung Pandang Riset, tentu berbicara sebagai pendamping pemenangan. Saya pikir begitu. Tetapi kemudian yang menjadi kajian-kajian ilmiahnya itu kami bisa bertanggungjawabkan baik secara hukum, akademisi maupun ilmiah. Saya pikir cukup ya. Silakan. Pak Esker, Dengan Nur Sam sini. Masih ada saya tambahkan. Tiap-tiap TPS itu biasanya di kecamatan itu Sirekap itu ada perubahan. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim koalisi? saya kira begini Pak, kekhawatiran itu memang boleh ada, tetapi dengan kita menurunkan saksi 2 kali lipat dari TPS, dan hari ini C1 hasil sudah ada di tangan kami, dan juga sudah bersesuaian dengan Sirekap yang sudah disebar secara terbuka untuk umum oleh KPU, kemungkinan untuk perubahan itu Pak sangat kecil. Kalaupun ada berubah, lebih ke kelalaian manusia seperti saya sebut tadi, kami ini harusnya 35.007, tapi 75.005. Ada kesalahan kami ikut di satu TPS setelah saya koreksi pagi ini. Dari itu Pak 39,4%. Jadi saya kira kekhawatiran boleh ada Pak, tetapi dengan personil kami yang ada di lapangan kemungkinan tidak ada. Hari ini dimulai perekapan di tingkat kecamatan, seluruh saksi kami sudah bekali data suara kami per TPS, data lawan per TPS, sehingga kemungkinan tidak ada. Kalaupun ada, kalau ada terjadi mau pengurangan suara WS atau penggelembungan calon lain, kita siap adu data. Saya kira demikian. Terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan quick count apa yang dipakai WS Hadir sehingga sebelum jam atau sekitar jam 1 atau jam 2 WS Hadir sudah melakukan pawai dan menyatakan kemenangan. Terima kasih Pak. Quick count yang dipakai sudah dijelaskan Pak Al-Ghazali, Ujung Pandang. Saya jawab. Ya. Baik, Dik. Ya. Ya. Jadi bagi saya jawab dulu poinnya, bahwa pawai itu Pak sebetulnya belum awalnya pawai tidak didasarkan pada hasil quick count, tapi lebih ke pelampiasan semangat pendukung WS Hadir, dan sebetulnya keyakinan dari awal bahwa kita memenangkan pertarungan ini. Bapak, ya, baik. Jadi begini,
seperti yang disampaikan oleh ketua tim koalisi bahwa euforia yang kemudian dilakukan oleh masyarakat melakukan konvoi konvoi kemenangan itu sebenarnya dia tidak kemudian lahir dari tim bahwa kemudian mereka dimobilisasi atau apa segala macam. Murni adalah lahir dari spontanitas masyarakat yang meyakini bahwa Wes Hadir telah menang. Nah, persoalan quickcon itu yang kemudian kami rilis di Fajar itu, ya itu kami rilis malam jam 11 malam, bukan kami rilis 2 jam setelah perhitungan. Kenapa? Karena persoalan-persoalan tadi, istilahnya persoalan-persoalan, saya mengerti bahwa ada persoalan-persoalan hukum di sana yang kemudian saya harus menunda. Saya harus menunda rilis secara resmi itu. Tetapi saya merilis hasil quickcon itu melalui media center. Jadi harus dibedakan ya. Ujung pandang rilis, ujung pandang riset merilis quickcon dengan media center Wes Hadir merilis quickcon. Jadi yang merilis itu adalah media center Wes Hadir melalui lembaga profesional, lembaga survei itu ujung pandang riset. Jadi jangan dibalik, ujung pandang riset melakukan rilis di media center, tetapi media center yang melakukan rilis quickcon memakai tenaga profesional ujung pandang riset. Begitu Mas, terima kasih. Berarti bisa dipastikan bahwa euforia kemarin ini hanya berdasarkan gerakan masyarakat. Betul. Ya, Betul. Tanpa juga instruksi dari tim koalisi. Sudah. Cukup. Ya, masih ada satu. Siap. Ini data yang ada sekarang kan itu berdasarkan hasil daripada C1. Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pemenangan Wes Hadir untuk lebih jauh lagi mengawal suara yang sudah ada saat ini sampai di penetapan KPU? Saya kira sederhana Pak, yang kita akan lakukan saksi seperti saya sampaikan tadi, saksi yang kita turunkan di perhitungan di tingkat kecamatan sudah dibekali data berdasarkan C hasil sehingga kita akan sandingkan dengan data kawan-kawan di KPU. Kalau ada perbedaan, apalagi kalau merugikan kita, ya kita akan pertahankan kita Pak suara. Itu saja sederhana. Makasih. Oke, sudah cukup barangkali. Sudah cukup Pak. Cukup. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman wartawan media yang sudah boleh hadir di konferensi hari ini, dan tentunya apa yang kita sudah terima, informasi-informasi yang kita sudah terima baik dari ketua tim pemenangan, tim koalisi, dan juga dari ujung pandang riset kita sudah terima, dan ini layak dan patut untuk menjadi konsumsi publik. Jadi saya kira sekali lagi atas nama tim koalisi melalui bidang media kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada konferensi hari ini. Terima kasih untuk ketua tim dan teman-teman dari partai yang juga hadir mendampingi ketua tim dan jumpa konsensus hari ini. Dan akhirnya kita akhiri pertemuan kita sore hari ini, pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.